Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita masuki pertemuan yang ke-22 ya. Pada bagian ke-22 ini kita sudah sampai di halaman 134 dari buku Memberi Setangkai Perubahan. Kita mulai dari halaman 134, nanti kira-kira 10 menit, mungkin sekitar 4 atau 5 halaman begitu. Ya, kita mulai. Sebagai langkah awal, digulirkanlah pluralisme yang merupakan sebuah konsepsi interaksi sosial yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi antar anggota masyarakat. Berdasarkan konsepsi ini, maka masyarakat dapat hidup bersama, koeksisten tanpa konflik. Pluralisme kemudian mendorong terwujudnya masyarakat yang pluralistis, di mana kekuasaan dan penentuan keputusan tersebar di anggota masyarakat. Hal ini menghasilkan partisipasi masyarakat yang lebih tersebar luas. Saat itu, pluralisme menumbuhkan pengetahuan yang dapat menyebabkan kesejahteraan masyarakat karena kinerja lebih besar dan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Pada saat itu, pluralisme masih diletakkan pada ranah sosial atau dikenali sebagai pluralisme sosiologis. Saat itu, pluralisme masih dapat diterima oleh setiap manusia, termasuk oleh umat Islam. Persoalan muncul ketika distribusi pluralisme di dunia memasuki tahap berikutnya, di mana pluralisme diletakkan pada ranah teologis, yaitu pada saat semua agama dianggap benar dan semua agama dianggap mempertuhankan Tuhan yang sama. Ketika pluralisme memasuki ranah teologis, maka ia bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan agama Islam untuk manusia. Nasihatnya adalah, janganlah mati melainkan dalam keadaan muslim. Lihat Quran surat 2 ayat 132. Dalam hal ini tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam, karena sudah jelas jalan yang benar dengan yang salah. Lihat Quran surat 2 ayat 256. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Lihat Quran surat 3 ayat 19. Oleh karena itu sangat mengherankan jika ada manusia mencari agama selain Islam. Lihat Quran surat 3 ayat 83. Karena barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agamanya itu. Lihat Quran surat 3 ayat 85. Sebagaimana diketahui, pluralisme adalah suatu paham keanekaragaman yang memasuki ranah teologi, ketuhanan, sehingga menganggap semua agama benar. Akibatnya sulit membedakan antara Tuhan palsu dengan Tuhan yang sebenarnya, karena baik yang palsu maupun yang sebenarnya sama-sama diterima sebagai Tuhan. Dengan kata lain, terjadi simulakrum dalam agama, yaitu sulitnya membedakan antara yang palsu dengan yang asli. Padahal cara berpikir seperti ini bertentangan dengan agama, sebab sesungguhnya agama hanya mempertuhankan Tuhan yang sebenarnya. Bukankah Tuhan itu esa? Bukankah Tuhan itu tempat bergantung semua ciptaannya? Bukankah Tuhan itu tidak memiliki anak dan tidak layak dianggap anak? Bukankah tidak ada sesuatu pun selain Tuhan yang setara dengan Tuhan? Lihat Quran surat 112 ayat 1-4. Oleh karena itu, tidaklah sama antara agama yang mempertuhankan Tuhan yang sebenarnya dengan agama yang mempertuhankan Tuhan yang palsu. Dengan demikian, pluralisme melanggar filosofi kesamaan atau dasar sesuatu disebut sama. Bukankah dalam perspektif perbandingan agama, setiap agama sah melakukan truth claim, pengakuan kebenaran. Oleh karena itu, masing-masing agama memiliki truth claim yang berbeda-beda, sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip kesamaan. Dengan demikian, pluralisme bertentangan dengan fakta persamaan dan perbedaan yang ada dalam ranah teologi. Setelah berhasil memahami makna hasil yang merupakan produk dari ikhtiarnya, jadi sekarang kita sudah masuk ke subbab berikutnya, subbab mengatasi kendala ya. Subbab sebelumnya sudah kita bahas ya. Jadi halaman 91 ya. Subbab sebelumnya adalah subbab memahami hasil,
Itu bab 3 evaluasi ikhtiar dari halaman 91 sampai halaman 135. Dan sekarang kita masuk di halaman 135 subbab mengatasi kendala. Jadi memahami hasil sudah, dan sekarang subbabnya mengatasi kendala. Kita mulai. Setelah berhasil memahami makna hasil yang merupakan produk dari ikhtiarnya, langkah berikutnya adalah kesiapan seorang muslim dalam mengatasi kendala saat ia sedang berikhtiar. Untuk itu, seorang muslim perlu memikirkan diri sendiri terlebih dahulu agar suatu ketika ia mampu mengatasi kendala yang dihadapi saat berikhtiar. Memikirkan diri sendiri adalah tindakan berpikir yang dilakukan oleh seseorang di mana tindakannya itu berkaitan dengan dirinya atau tentang dirinya. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pencapaian hidupnya, untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkannya. Orang-orang yang terlalu sibuk dengan dirinya sendiri seringkali tidak sempat memikirkan dirinya. Orang-orang ini hanya sibuk memenuhi keinginan dirinya, tetapi tidak sempat memikirkan sesuatu yang penting yang menjadi kebutuhan dirinya. Orang ini tidak mengetahui bahwa dirinya membutuhkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kinilah saatnya bagi kita semua untuk mulai memikirkan diri sendiri. Kinilah saatnya kita semua memikirkan kebutuhan diri kita masing-masing, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama, waspadalah terhadap bujukan liberalisme yang merupakan jerat halus untuk menghalangi datangnya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liberalisme mempertuhankan kebebasan sehingga merusak kebebasan manusia yang paling hakiki, yaitu bebas dari gangguan kaum liberalis dalam mempertuhankan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, waspadalah terhadap bujukan demokratisme ala Barat, karena telah diketahui merupakan jerat halus untuk menghalangi datangnya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demokratisme ala Barat mempertuhankan suara terbanyak yang meskipun disebut rakyat, ternyata justru merusak semangat kerakyatan yang berisi pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang relevan dengan upaya melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan rakyat. Jadi demokratisme ala Barat itu mempertuhankan suara terbanyak, alasannya karena rakyat, tetapi dalam implementasinya justru merusak kerakyatan, karena yang diutamakan seringkali adalah kelompok elit. Peristiwa ini kemudian perlu dicegah, ya, karena semangat kerakyatan itu perlu dikembangkan. Semangat kerakyatan itu berisi pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang relevan dengan upaya melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan rakyat. Lihat sila keempat Pancasila. Ketiga, waspadalah terhadap bujukan kapitalisme yang merupakan jerat halus untuk menghalangi datangnya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapitalisme mempertuhankan pemilik modal sehingga merusak hubungan harmonis antara pekerja, masyarakat, dan pemilik modal. Lagi pula, kapitalisme mengabaikan pemilik modal yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan pemilik langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada pada keduanya. Keempat, waspadalah terhadap bujukan pluralisme yang merupakan jerat halus untuk menghalangi datangnya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pluralisme mempertuhankan keanekaragaman semata, sehingga tidak mampu membedakan keanekaragaman sosiologis dengan keanekaragaman teologis. Keanekaragaman sosiologis diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan keanekaragaman teologis tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat 5 ayat 3 sebagai berikut? Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, dan telah kucukupkan bagimu nikmatku, dan telah kuridai Islam menjadi agama bagimu. Kelima, waspadalah terhadap bujukan sekularisme yang merupakan jerat halus untuk menghalangi datangnya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekularisme memisahkan nilai-nilai Islam dari kehidupan sehari-hari, sehingga manusia gagal mendapat manfaat dari nilai-nilai Islam. Kegagalan ini dikarenakan manusia tidak berkenan mempraktekkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sahabat-sahabatku sekalian, saya pikir kita cukupkan karena waktunya sudah cukup 10 menit. Kita sudah sampai di halaman 138
Besok dalam pertemuan yang ke-23 akan kita lanjutkan mulai dari halaman 138. Dan kita sudah masuk ke subbab yang kedua, yaitu subbab mengenai mengatasi kendala. Ya, jadi kita sudah sampai di halaman 138. Ini pertemuan ke-22. Besok kita akan lanjutkan ke pertemuan ke-23 dimulai dari halaman 138. Sampai kira demikian. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.